Shalom, sahabat yang dikasihi Yesus. Puji Tuhan, pada saat ini kita kembali ada lagi dalam pujian penyembahan. Juga kita akan mempersiapkan diri untuk mempelajari juga merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Pada saat ini, sebelum kita akan masuk dalam perenungan, saya mengundang kita untuk mari kita berdoa dalam hati kita masing-masing, memohon kehadiran dan juga tuntunan Allah Roh Kudus. Amin, terpujilah Tuhan. Pada saat ini, mari kita memuji Tuhan dengan himne pujian, Puji Tuhan. Puji Tuhan ya kali alam semesta. Hai jiwaku puji Dia yang beri keselamatan. Dengarkanlah, datanglah ke tahtanya. Puji dengan kesukaan. Puji Tuhan yang ajaib serta berkuasa. Perlindungan dan pengampunan-Mu diberikan. Tidakkah kau merasakan kasih-Nya yang dikaruniakan-Nya? Puji Tuhan yang memberi damai dan sejahtera, kebajikan dan kemurahan dijanjikan. Kasih Allah selalu berada Dia. Dia sahabat setia. Amin, terpujilah Tuhan yang sangat layak kita puji dan sembah. Dan pada saat ini, mari kita minta pertolongan Tuhan lewat doa untuk kita bersama-sama dapat memperoleh kekuatan lewat firman yang akan kita dengarkan. Bapa di surga, terpujilah nama-Mu, terima kasih Tuhan Yesus. Kami memuji Tuhan yang adalah Khalik, yang ajaib dan juga yang memberi damai sejahtera bagi kami. Kami percaya Tuhan, pada saat ini kami akan mempersiapkan hati dan pikiran kami. Tolong kami agar kami dapat mengerti dengan kuasa Roh Allah yang kudus, kami dapat fokus, kami juga dapat mencintai kebenaran, dan kami disanggupkan untuk melakukannya. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin, terpujilah Tuhan, sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini, kita masuk dalam perenungan firman Tuhan kita yang berjudul Penasihat Perkasa Sepanjang Zaman. Saya percaya bahwa sepanjang perjalanan kehidupan kita sangat memerlukan nasihat-nasihat. Seringkali di awal-awal pertumbuhan kita memperoleh nasihat dari orang tua kita, kemudian juga bukan hanya dari orang tua, dari orang yang lebih tua, dari sahabat, dari teman, atau bahkan dari buku yang kita pelajari, dan juga dari video-video, bahkan dari berbagai hal. Namun pada saat ini, kita akan melihat bagaimana penasihat perkasa sepanjang zaman. Sepanjang zaman. Mari kita pelajari lebih lanjut. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta
memberikannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Yakobus 1 ayatnya yang kelima. Amin, puji Tuhan. Saya mengundang Bapak, Ibu, dan sahabat orang muda membuka Alkitabnya yang terambil dari Yakobus pasalnya yang pertama. Dan pada saat ini kita berfokus bahwa mengenai hikmat. Jadi sangat penting bagi kita karena dengan hikmat, dengan akal atau pikiran kita akan melihat lebih lanjut, kita dinyatakan sebagai makhluk hidup. Dan mari kita merenungkan lebih lanjut. Bapak, Ibu, dan sahabat orang muda, hikmat sendiri dari Kamus Bahasa Indonesia merupakan kebajikan dan kearifan. Pada satu sisi merupakan suatu kesaktian atau juga kekuatan gaib. Dan kalau kita lihat dengan kebijakan, kebijakan adalah kepandaian, kemahiran, kebijaksanaan. Kemudian ini merupakan rangkaian konsep atau asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, atau cara bertindak. Jadi sangat perlu kebijakan. Kemudian kalau kita lihat mengenai bijak, selalu menggunakan akal budinya, pandai, mahir. Kemudian kalau kita melihat mengenai kearifan, di dalamnya juga ada kebajikan, kebijakan, kecendekiaan, dan juga yang terakhir kalau kita lihat dari kata arif, di sana ada bijaksana, cerdik, dan pandai, paham dan mengerti. Jadi ini yang membedakan kita dari hewan atau dari ciptaan Tuhan yang lainnya, karena ada hikmat, ada akal pikiran, ada kebijakan. Dan ini sangat penting karena peperangan di akhir zaman, peperangan antara setan dan juga Tuhan adalah mengenai bermula dari pikiran. Bapak, Ibu, dan sahabat orang muda, kenapa kita perlu melihat lewat pelajaran dari Yakobus 1 ayat 5, mari kita pelajari lebih lanjut lagi. Janganlah berpikir bahwa kehidupan Kristen adalah kehidupan yang bebas dari pencobaan. Pencobaan akan datang kepada setiap orang Kristen. Jadi, kenapa ini yang perlu kita pelajari karena kita harus menyadari semua kita diperhadapkan dengan suatu pencobaan. Karena musuh kita adalah iblis yang akan selalu memberikan kita pencobaan-pencobaan. Dan selagi di dunia ini yang menandakan kita masih hidup adalah karena kita berpikir untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi. Kita lihat lebih lanjut, baik orang Kristen maupun orang yang tidak menerima Kristus sebagai pemimpinnya akan mengalami cobaan. Perbedaannya adalah bahwa yang tidak menerima Kristus melayani tiran, melakukan pekerjaan yang kejam, sementara orang Kristen melayani Dia yang mati untuk memberi mereka hidup yang kekal. Ini kenapa semua dari kita tidak terlepas dari pencobaan. Entah itu orang Kristen, entah itu non-Kristen, semuanya mengalami pencobaan. Lewat pencobaan ini, kita dapat melihat perbedaan antara yang menerima Kristus dan juga yang tidak menerima Kristus. Kenapa peperangan ini bermula dari pikiran? Karena apa yang kita pikirkan akan juga kita lakukan. Sehingga setan bekerja keras membuat berbagai macam penderitaan untuk juga mengacaukan pikiran kita atau juga menyalahartikan dan membuat salah paham terjadi. Untuk itu kita lihat lebih lanjut. Jangan memandang pencobaan sebagai sesuatu yang aneh, melainkan sebagai sarana untuk memurnikan dan menguatkan kita. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Yakobus menyatakan sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi, saya mengundang Bapak, Ibu, dan sahabat orang muda mencari di Yakobus pasal berapa ayat ini, agar kita juga dapat menyelidiki Alkitab secara pribadi. Terkadang kita sebagai manusia sangatlah tidak mudah untuk menerima sebuah pencobaan atau juga mencari solusi. Sehingga kadang kita mau hidup di zona nyaman, zona yang semua tenang-tenang saja dan baik-baik saja.
Tapi harusnya kita bersyukur ketika ada suatu pencobaan, ada suatu masalah. Ini sebagai orang Kristen kita harus melihat sebagai suatu sarana untuk memurnikan dan menguatkan kita juga. Jadi ini adalah suatu kebahagiaan. Jadi ini sebenarnya bukan jatuh atau memilih jatuh, tapi ketika kita berada dalam pencobaan adalah kebahagiaan. Karena ini menimbulkan tahan uji dan juga ketekunan. Nah, kita lihat lebih lanjut lagi. Bapak, Ibu, dan sahabat orang muda, laut kita tidak akan selalu tenang. Kita akan mengalami badai dan prahara. Menghadapi kesulitan adalah bagian dari pendidikan kita yang diperlukan untuk pembentukan karakter yang kuat dan seimbang. Kita mengatakan diri bahwa kita adalah murid-murid Kristus. Murid pasti ada dalam pendidikan. Dan pendidikan kita adalah menghadapi kesulitan. Kita lihat lebih lanjut. Di kehidupan mendatang kita akan memahami hal-hal yang selama di dunia sekarang sangat membingungkan kita. Jadi sekarang mungkin banyak hal yang membingungkan. Tapi kita percaya dengan iman bahwa suatu ketika kita pasti akan memahami. Jika kita belum memahami pada saat ini, mari kita terus terhubung dengan juru selamat kita agar kita boleh mengerti nantinya. Jadi Bapak, Ibu, dan sahabat orang muda, terkadang waktu kita ada dalam pencobaan kita tidak mengerti. Tapi kalau kita bertahan, kita sabar, minta pertolongan Tuhan, selesai itu kadang kita mengerti, oh ini maksud Tuhan. Oh ya, jadi memang sangat indah sekali Tuhan dalam menolong kita bersama. Kita lihat lebih lanjut. Kita akan menyadari betapa kuatnya seorang penolong yang kita miliki dan bagaimana para malaikat Tuhan ditugaskan untuk menjaga kita saat kita mengikuti nasihat firman Tuhan. Jadi, Bapak, Ibu, dan sahabat orang muda, luar biasanya bahwa kita memiliki penolong yang kuat. Kita tidak sendirian. Dan juga bukan hanya punya penolong, Tuhan Yesus pun juga menyediakan malaikat untuk bertugas menjaga kita saat ini yang menjadi masalah. Kita mengikuti nasihat firman Tuhan. Yang menjadi masalah, kita mau mengikuti atau tidak. Banyak firman yang sudah kita dengarkan, tapi kita tidak ikuti, itu yang membuat kita lebih jatuh dan tenggelam ke berbagai pencobaan, karena kita sebenarnya tidak mengikuti nasihat firman Tuhan. Sehingga penolong dan juga malaikat Tuhan tidak bisa menjaga kita karena kita sendiri yang tidak mau menurut. Kita lihat lebih lanjut. Kepada semua yang menerima Dia, Kristus akan memberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Dia adalah penolong yang hadir di setiap saat dibutuhkan. Jadi, Bapak, Ibu, dan sahabat orang muda, apa yang kita perlukan pada saat ini, yang sangat kita perlukan dari segala solusi masalah adalah hikmat, pengertian untuk memahami apa yang harus kita lakukan. Dan Tuhan menyediakannya bagi kita. Kalau kita mau menerima pada saat ini, Tuhan tolong bantu saya, mari kita berdoa bersama-sama. Agar dengan pertolongan Tuhan, kita boleh menerima dan disanggupkan, diberikan kuasa lewat hikmat yang Tuhan berikan. Mari kita melihat lebih lanjut lagi. Marilah kita malu dengan iman kita yang goyah. Mereka yang dikalahkan hanya menyalahkan diri mereka sendiri atas kegagalan mereka melawan musuh. Semua yang mau membuat keputusan dapat datang kepada Kristus dan menemukan bantuan yang mereka butuhkan. Jadi, mari kita malu. Kenapa? Karena kenapa kita goyah? Sebenarnya harusnya kita tidak perlu goyah. Karena Tuhan selalu menolong kita. Ini adalah gambaran kita kadang ombang-ambing, dan di sini dikatakan bahwa akhirnya kita menyalahkan diri sendiri. Tapi, waktu Bapak, Ibu, dan sahabat orang muda mendengarkan firman ini, apapun masalahnya, jangan goyah, jangan menyalahkan diri sendiri, datang kepada Kristus. Karena dengan inilah kita memperoleh bantuan yang dibutuhkan. Kita lihat lebih lanjut. Jadi dunia ini benar-benar diselimuti oleh kegelapan, kesalahan. Kita tidak kekurangan informasi, tapi dengan informasi yang banyak, kalau tidak bijaksana, kita akan mengalami kesesatan, penyesatan.
Karena setan dan para malaikatnya mengobarkan peperangan mereka melawan kebenaran. Jadi, setan dan para malaikatnya juga tidak diam, malaikat yang jatuh ya. Dan kita harus mendapatkan bantuan, tetapi bantuan yang kita butuhkan tidak datang dari manusia. Jadi Bapak Ibu dan sahabat orang muda, kalau kita mau bersaing melawan setan, kita sangat tidak bisa karena setan sudah sangat berpengalaman. Dia juga memiliki keahlian yang lebih daripada kita. Dan kalau kita sesama manusia mau saling menopang pun sangat sulit untuk mengalahkan setan. Selain daripada kita harus memerlukan bantuan dari Tuhan. Kepadaku diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Bukan berarti kita tidak boleh membantu satu dengan yang lain, sangat perlu juga. Tapi pertolongan pertama kita adalah dari Tuhan. Kita harus memandang kepada Dia yang berkata, sesungguhnya aku menyertaimu senantiasa bahkan sampai kepada akhir zaman. Jadi Bapak Ibu dan sahabat orang muda, mari kita memandang dan meminta pertolongan Tuhan. Karena Tuhan selalu menyertai kita. Jangan cari bantuan di tempat lain atau di orang lain sebelum kita memohon bantuan kepada Tuhan. Sehingga di sini dikatakan penasihat perkasa sepanjang zaman. Di sana berdiri di antara kamu yang mengundangmu untuk menaruh kepercayaanmu kepadanya. Akankah kita berpaling dadanya kepada manusia yang tidak pasti, yang juga bergantung sepenuhnya pada Tuhan seperti kita sendiri? Renungkan lebih dalam. Tatkala Tuhan datang, Tuhan kadang-kadang menggunakan orang lain untuk menasihati saya. Bagaimana saya bisa menghindar dari menjadikan mereka andalan saya lebih daripada Tuhan. Jadi Bapak Ibu dan sahabat orang muda, pada saat ini Tuhan sedang berdiri di samping kita. Tuhan mengundang kita untuk memohon padanya hikmat, kebijaksanaan. Jangan berpaling. Kadang kita kalau ada masalah, kita mau cari solusi kepada manusia, bahkan itu tidak pasti. Jadi jangan sampai bahkan hamba Tuhan yang terbaik sekalipun, jangan berlari dulu ke hamba Tuhan, tapi berlari dulu ke Tuhan itu sendiri. Sehingga jangan sampai kita menjadikan hamba Tuhan lebih andalan daripada Tuhan itu sendiri. Jangan sampai kita mencari nasihat hamba Tuhan lebih daripada Tuhan itu sendiri. Mari secara langsung datang ke hadirat Tuhan. Minta Tuhan untuk menolong dan membantu. Kalau kita melihat betapa pentingnya hikmat ini, kita belajar dari Raja Salomo. Dia meminta hikmat. Karena ini sangat penting, Bapak Ibu dan sahabat orang muda. Jadi pada saat ini, apapun masalah dan pergumulan kita, satu solusinya adalah kita perlu untuk meminta hikmat daripada Tuhan. Kiranya dengan perenungan yang kita sudah boleh dengarkan bersama-sama, boleh membantu kita, menolong kita untuk terus datang ke hadirat Tuhan dan memohon pertolongan Tuhan untuk memperoleh hikmat mengatasi setiap masalah persoalan yang sedang kita gumuli. Tuhan Yesus menyanggupkan kita bersama-sama, dan sebelum kita akan berdoa, mari kita memuji Tuhan untuk penasihat yang ajaib. Semua kita ketika ada dalam masalah, kita perlu nasihat, kita perlu solusi, dan hanya pada Tuhan saja penasihat perkasa kita sepanjang zaman. Mari datang bersama-sama ke hadirat Tuhan. Apapun yang menjadi masalah, pergumulan Bapak Ibu dan sahabat muda, kiranya menolong kita semua untuk datang ke hadirat Tuhan. Amin, puji Tuhan. Dengan merenungkan firman Tuhan bersama-sama, sebelum kita berdoa, mari kembali kita memuji Tuhan dari lagu pujian, himne pujian, dengan riang kami puji. Dengan riang kami puji, Allah kasih dan mulia. Padamu ku buka hati, bagai bunga merekah. Kabut dosa
memanjatkan di hati semua yang telah Kau cipta, memantulkan kasih-Mu. Tata surya dan malaikat naikkan puji bagi-Mu. Padang hutan, gunung lembah, ombak laut menderu, mata air kejauhan bersyukur kepadamu. Kau memberi dan mengampuni, Kau limpahkan rahmat-Mu, sumber air kehidupan, lautan kasih dan restu, yang menghidup dalam kasih milik-Mu. Ajar kami menyayangi teladan kasih-Mu. Amin. Terpujilah Tuhan untuk penasihat kita yang perkasa. Mari kita berdoa dan memohon pertolongan Tuhan, agar kita selalu boleh beroleh hikmat Tuhan, akal budi pengertian yang menuntun kita untuk dapat menyanggupkan kita menyelesaikan setiap solusi dan pergumulan kehidupan kita bersama-sama. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, terima kasih banyak. Kami menyadari kami sangat memerlukan hikmat. Tolong kami ya Tuhan, kami sangat kekurangan hikmat. Kami memiliki berbagai-bagai masalah dan pergumulan. Untuk itu kami mohon pertolongan Tuhan, sebagaimana Tuhan telah berjanji dan berfirman pada Yakobus 1 ayat yang kelima, bahwa Tuhan akan memberikan kepada kami yang meminta. Apapun masalah kehidupan kami, penderitaan kami, pergumulan kami, tolong kami ya Tuhan, agar kami beroleh solusi dan jalan yang benar, sehingga karakter kami dibaharui, dimurnikan, dan dengan pertolongan Tuhan kami boleh diubahkan. Terima kasih untuk masalah pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi, karena menuntun kami untuk melihat kepada penasihat yang perkasa sepanjang zaman. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, terima kasih banyak. Tuntun dan pimpin kami semua dengan kuasa Allah yang kudus, kuasa Roh Kudus, sehingga Tuhan kami boleh tetap setia menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Tolong ampuni kami yang terkadang kami tidak meminta atau mencari pertolongan-Mu yang pertama, mencari nasihat-Mu, tapi lebih banyak mencari nasihat daripada orang lain. Tolong kami ya Tuhan, agar dengan perenungan ini boleh membantu kami untuk terus mencari nasihat kepada Tuhan Yesus kami yang adalah penasihat yang perkasa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ini yang menjadi pergumulan kami. Tuntun dan pimpin kami semua, biarlah kehendak Tuhan saja yang jadi. Karena kami bawa pergumulan kami hanya ke dalam tangan kasih Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Terpujilah Tuhan. Terima kasih Bapak, Ibu, dan sahabat orang muda yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Karena kamu yang dikasihi Yesus. Kami setiap pagi mengadakan doa subuh via Zoom. Bagi Bapak Ibu yang mau bergabung, akan ada nomor yang dicantumkan, boleh dihubungi. Dan juga kami juga ada dalam pelajaran-pelajaran Alkitab. Bagi yang mau memasuki grup WhatsApp yang dapat menolong kita juga untuk dapat belajar bersama, saya persilahkan boleh chat nomor yang tertera. Mungkin itu yang menjadi bagian kita pada saat ini. Terima kasih banyak. Mari terus menyelidiki firman Tuhan, merenungkan, dan terus berdoa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.